Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu pada umumnya apabila orang berada dalam masa penantian, maka mereka cenderung akan berdiam diri atau menanti dengan cara pasif. Demikianlah juga dengan warga jemaat di Tesalonika. Oleh karena sikap dan pengajaran orang-orang tertentu, sebagian jemaat juga menjadi tidak bekerja dengan alasan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera tiba. Dalam renungan harian kita saat ini, perikop ini adalah merupakan bagian terakhir dari 2 Tesalonika. Bila pada ucapan syukur awal pada pasal 1 ayat 5, Paulus memberikan indikasi bahwa jemaat yang telah menderita itu layak menjadi warga kerajaan Allah. Maka di sini ia memberikan semacam petunjuk praktis yang dapat kita lakukan bahwa jemaat harus mencapai kondisi yang paling sempurna. Paulus telah mendengar tentang kelakuan anggota-anggota jemaat yang kalau dibiarkan dapat memberikan dampak kehidupan persekutuan yang sangat terganggu. Ada dari antara mereka yang tidak melakukan pekerjaannya karena menganggap bahwa hari Tuhan telah dekat sehingga tidak perlu lagi bekerja. Mungkin juga memanfaatkan kebaikan anggota gereja yang lain yang mampu menolong mereka. Sesungguhnya, saudara-saudari, apapun alasannya, sikap demikian tidaklah sehat, dan sikap demikian tidaklah baik. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, siapa tidak bekerja, hendaklah dia tidak makan. Saudara-saudari, Paulus juga menasihati agar jemaat menjauhi mereka yang bermasalah. Mereka yang tidak bekerja harus diberitahukan bahwa mereka harus bekerja dan tidak menggantungkan diri atau keperluan makanan mereka kepada orang lain. Paulus memakai dirinya sebagai teladan. Ia dan Silas sebenarnya dapat mengklaim makanan atau kehidupan dari jemaat. Namun, perlu kita tahu bahwa mereka juga melakukan tugas sampingan sendiri, menjahit tenda dan lain sebagainya. Artinya, jemaat juga lewat hal ini dinasihatkan agar melakukan kebaikan tanpa jemu-jemu, seperti yang dikatakannya dalam ayat 11-13. Dengan teladan diri dan nasihatnya, Paulus ingin mengajarkan bahwa umat Kristen tidak boleh menjadi umat yang malas dalam dalil apapun, termasuk dalih rohani sekalipun. Jangan sampai kita memakai iman kita untuk membenarkan gaya hidup yang malas.
Oleh karena itu, terlebih pada saat ini masa-masa Advent, ini adalah masa yang mengingatkan kita akan penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam masa Advent ini, kita dipanggil untuk tetap bekerja dengan rajin dan tekun. Kita memang bekerja pertama-tama untuk mencari nafkah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sesungguhnya, bukan orang yang malas-malas, melainkan setiap orang yang menantikan kedatangan Kristus. Hendaklah iman itu mendorong kita untuk bekerja dengan rajin, berpengharapan kepada Kristus, dan hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sama seperti Martin Luther katakan, walaupun saya tahu besok akan kiamat, tetapi saya akan menanam apel hari ini. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita perlu melihat kesungguhan dalam hidup beriman. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa menaati Kristus sambil giat bekerja mempunyai dampak yang nyata dalam kehidupan. Karena itulah juga Dr. Martin Luther katakan bahwa walaupun besok saya tahu akan hari kiamat, namun hari ini saya akan tetap menanam apel. Artinya, walaupun kita tahu bahwa Kristus akan datang, besok akan kiamat, tetapi hari ini tetaplah kita harus bekerja. Terlebih, tetaplah kita harus berpengharapan di dalam Kristus. Tetaplah berbuat baik dan menjauhkan kemalasan. Sebab orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, sesungguhnya bukanlah orang-orang malas, tetapi mereka adalah orang-orang yang rajin, yang selalu hidup dalam tolong-menolong, yang selalu rindu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan mengharapkan bahwa pekerjaan yang baik itu akan Tuhan berkati. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.